Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Sabtu 18 Oktober 2025. Inilah aku, utuslah aku. Kutipan dari kitab Mazmur bab 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Sobat Katolikana, hari ini tanggal 18 Oktober, kita merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil, yang juga adalah penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Ia adalah seorang santo pelindung para dokter, ahli bedah, seniman dan pelukis. Siapakah Santo Lukas sebenarnya? Apakah dia adalah murid langsung dari Tuhan Yesus? Dengan kata lain, apakah Santo Lukas ini termasuk ke dalam 12 rasul yang mengikuti Yesus? Menurut catatan sejarah, Santo Lukas tidak mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus secara langsung. Dia bukanlah saksi pertama atau rasul yang langsung ditunjuk oleh Yesus. Bertahun-tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang-orang Kristen menyebar masuk ke Antiokhia yang berada di Syria, tempat kelahiran sekaligus tempat tinggal Santo Lukas. Santo Lukas adalah seorang Yunani yang terpelajar dan berpendidikan tinggi, serta berasal dari keluarga kaya. Awalnya, Santo Lukas adalah seorang kafir, dan sebagai orang yang berpendidikan tinggi, ia tidak mudah menerima dan menelan begitu saja hal-hal yang baru. Ditambah lagi, Santo Lukas adalah seorang yang terpandang karena profesinya sebagai seorang tabib, dan juga karena status sosialnya di tengah masyarakat. Namun, ketika Roh Kudus sendiri yang menjamah hatinya, Santo Lukas langsung menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan semua status, kekayaan, dan kehormatannya. Santo Lukas kemudian memutuskan untuk hidup selibat dan mendampingi Rasul Paulus menyebarkan ajaran Tuhan Yesus hingga Rasul Paulus mengalami kemartirannya. Santo Lukas wafat di usia 84 tahun. Sobat Katolikana, Tuhan memanggil setiap dari kita untuk tidak sekedar percaya padanya, melainkan untuk tujuan yang lebih daripada itu, yaitu untuk menjadi saksinya dengan menyebarkan Injil melalui perbuatan dan perkataan kita setiap hari. Santo Lukas adalah contoh sempurna untuk seseorang yang menjawab panggilan Tuhan. Santo Lukas mengikuti Tuhan Yesus tanpa syarat dan melakukan perintahnya, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19a. Sobat Katolikana, melalui renungan hari ini, Tuhan mengingatkan Anda dan saya untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh dan menjawab panggilannya, serta bergantung sepenuhnya pada Dia ketika kita menjalankan panggilan kita masing-masing dalam memberitakan kabar baik. Kita tidak bisa bergantung pada pemikiran kita sendiri atau status sosial, tingkat pendidikan, maupun harta yang kita miliki ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk mau memberikan diri kita secara utuh sebagai pewarta kasih Yesus melalui perbuatan dan perkataan kita setiap hari, dengan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan Yesus akan selalu ada untuk kita seperti yang disabdakannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami agar kami mau menjawab panggilan-Mu untuk menyebarkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau.
Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Beri kami hikmat-mu, dan anugerahilah kami keberanian. Urapi setiap kata yang kami ucapkan. Pakai kami menjadi penjala manusia, agar semua bangsa menyembah dan memuji-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.